Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya, Ardi Fauzi Rahman. Sekarang Bapak akan membahas pada pelajaran matematika peminatan. Kita masih membahas di vektor ya. Sekarang di vektor R pangkat 3 ya, atau vektor di ruang dimensi. Nah, sistem koordinatnya itu berbeda ya, seperti yang kemarin. Kan kalau kemarin itu 2 dimensi ya, di R kuadrat, kalau sekarang R pangkat 3. Nah, jadi pada sistem koordinat ruang terdapat 3 sumbu yang saling tegak lurus. Ya, ketika sumbu tersebut umumnya diberi nama sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk memudahkan pengertian sistem koordinat ruang, kita dapat mengaitkan dengan ruangan yang sedang kita tempati ya. Sumbu X dan sumbu Y terletak pada sisi lantai dan sumbu Z terletak pada garis yang tegak lurus dengan lantai. Perhatikan gambar di samping. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Misalnya di sini ada ruang keluarga. Nah, jadi sumbu X, sumbu Y-nya itu diibaratkan lantai ya. Kalau misalnya dibangun kubus atau balok ya, X, Y-nya itu dia tuh seperti ini, rusuk ya, rusuk alas pada kubus. Kalau misalnya ini seperti ruang keluarga ya, sumbu X dan sumbu Y-nya itu bagian lantai ya. Seperti ini. Kemudian sumbu Z-nya itu dia ke atas tuh. Dia tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, maksud tegak lurus itu dia membentuk sudut 90 derajat di sini nih. Z gitu ya. Ini Y, dia membentuk tegak lurus ya. Lalu di sini juga X dan sumbu Y-nya dia tegak lurus ya, membentuk 90 derajat ya. Jadi ingat ya, kalau dia membentuk garis-garis yang saling tegak lurus, maka besar sudutnya itu 90 derajat. Oke, gimana? Paham? Iya, alhamdulillah paham ya. Jadi di sini Bapak mau kasih contoh dulu bagaimana cara menggambarkan koordinat titik ya pada vektor di R pangkat 3 ya, atau ruang dimensi. Misalnya gambarkanlah koordinat titik P, yaitu titiknya itu ada 4,5, min 2. Bapak zoom dulu. Nah, jadi gini ya. Langkah pertama gambar sumbu X dan sumbu Y berserta satuannya. Ya, jadi agak sedikit berbeda seperti koordinat kartesius ya. Kalau biasanya kan di sini dia sumbu sumbu X ya, maaf ya. Biasanya sumbu X kan. Lalu yang tegak lurus ke atas itu sumbu Y. Nah, kalau di 3 dimensi itu jadi seperti ini, ya. Y-nya jadi seperti ini tuh. Dia membentuk garis horizontal ya. Lalu X-nya dia agak miring gitu ya, agak menyerong. Nah, jadi sumbu positifnya tuh yang ini nih. Jadi ini sumbu Y positif. Nah, berarti ini yang ke belakang apa? Sumbu Y negatif. Lalu yang ke sini sumbu X positif, berarti ke belakangnya koordinat X-nya berarti negatif ya. Nah, setelah itu gambar sumbu Z beserta satuannya. Nah, berarti Z-nya tuh ke atas. Lalu gambar lagi ke bawah, ini bisa putus-putus ya garisnya. Lalu ada seperti garis-garis kecil ya. Nah, itu tuh untuk menandakan satuannya. Misalnya kayak gini nih. Ini kan sumbu Z. Nah, sumbu Z itu berarti di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti ke bawahnya apa? Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Dan itu pun berlaku di sumbu X dan sumbu Y. Berarti di sini X-nya positif ya. 1, 2, 3. Di sini negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4. Di sini Y-nya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini apa? Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, gitu ya. Selanjutnya langkahnya itu tetapkan plot atau komponen, tetapkan atau ini ya ada salah. Tetapkan plot ya atau komponen pada sumbu X dan Y. Bentar ya, Bapak revisi dulu. Kok tanya? Nah, gitu. Tetapkan plot atau komponen pada sumbu X dan Y. Nah, tadi kan di contohnya itu apa? Coba kita balik lagi ke atas dulu ya, sebentar. Nah, gambarkanlah koordinat titik P
4, 5, min 2. Berarti ini apa? Sumbu X, ya. X-nya itu 4, Y-nya 5, Z-nya min 2, ya. Nah, jadi diingat ya, X-nya 4, Y-nya 5, Z-nya negatif 2. Nah, kita gambar dulu ya, sumbu X dan sumbu Y ya, koordinat sumbu X dan sumbu Y. Aduh, kelebihan. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini kan 4-nya, baru kita beri garis titik-titik ya. Garis titik-titik atau garis putus-putus. Tep 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 ya, sampai sini kira-kira. Lalu kita cari juga koordinat Y kan 5 ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5-nya di sini. Terus kita tarik garis putus-putus. Tep 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 ya. Nanti di sini ada perpotongan ya. Nah, lalu kan Z-nya apa? Z-nya kan negatif 2 ya. Berarti ke bawah. Tinggal kita ke bawah sebanyak 2 ya, negatif 2. Berarti tinggal kita turun aja ke bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kalau yang Z itu, ini kan Z ya, Z-nya kan min 2 berarti ke bawah. Kalau misalnya kita tarik garis lurus kan ini sebenarnya bukan min 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, di antara 4 dan 5 ya, min 2. Nah, yang perlu kalian, apa ya namanya, ingat gitu ya, atau ingat ya, kita kira-kira aja ya untuk ke bawah, ini kan ke bawahnya 2 ya, ke bawah ya. Nah, kira-kira sejajar aja ini kayak dua 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 ketukan ya, atau dua loncatan ya. 1, 2 tapi ke bawah ya, karena di sini min 2. Berarti dari perpotongan X dan Y ini dia ke bawah sebanyak 2 ya. Tuh, jadi koordinat titik P-nya tuh ini nih, yang ada titiknya. Nah, berarti itu cara menggambar untuk koordinat titik P 4,5, negatif 2. Nah ya, kurang lebih seperti itu penjelasan Bapak untuk bagaimana cara menggambar koordinat di vektor 3 dimensi ya. Nah, sekarang ini tugas kalian, coba kerjakan ini ya. Gambarlah titik-titik berikut ya. Ada 4 titiknya. Titik yang pertama, titik A itu 2,3, min 3. Lalu titik B 3, min 4, min 1. Titik C min 2,5,4. Titik D-nya min 3, min 5, min 4 lagi ya. Maaf ya. D-nya itu min 3, min 5, dan 4. Nah, sekarang kalian coba ini gambar. Ini koordinatnya. Ya, silakan dicoba. Selamat mencoba. Kalau yang masih belum paham, boleh diulang kembali videonya atau japri ke Bapak ya, atau di grup WA pun boleh ya. Untuk koordinatnya boleh kalian gambarnya satu aja ya. Yang X, Y, Z ini nih sumbunya. Boleh satu aja tapi ada 4 titik. Kan ini kan cuma ada 1 titik ya. Kalian boleh gambarnya ini 1 ya, koordinatnya tapi titiknya 4. Oke. Ya, sampai situ penjelasan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya belajar darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.